Hai, Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman Liputan 6, ada satu kabar lagi yang mungkin bisa kita pelajari bersama, di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahan bakal menyediakan 1 unit Smart TV untuk setiap kelas di seluruh sekolah di Indonesia. Tujuannya untuk mengatasi ketertinggalan pendidikan. Nah, nanti ada 330.000 Smart TV yang akan dibagikan oleh pemerintah hingga akhir tahun 2025 ini dengan anggaran total, kalau kami cek ini sekitar 7,9 triliun rupiah. Pemerintah telah menargetkan distribusi 100 unit Smart TV ke sekolah-sekolah selama hingga nanti November mendatang. Jumlah ini berpotensi meningkat untuk mencapai target ideal 1 kelas 1 unit Smart TV. Nah, yang menjadi pertanyaan, indis ekonomi, kalau Gen Z bilang ya, apakah langkah ini dinilai sudah tepat? Langkah apa yang sebetulnya harus diperbaiki dalam sistem pendidikan? Bagaimana nanti mekanismenya? Ini yang mungkin harus kita analisis bersama dengan Inalim, pengamat pendidikan, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mbak Ina, gimana nih Mbak Ina tanggapannya soal program pemerintah yang satu ini? Sebelumnya ada MBG dan beberapa program-program lain, sekolah rakyat begitu. Ada lagi program baru dengan memberikan 330.000 Smart TV. Menurut Mbak, ini sudah tepat sasaran? Ya, terima kasih Mbak Gracia. Selamat pagi. Pertama-tama saya apresiasi dulu ya langkah Bapak Presiden yang berani mengalokasikan anggaran terbesar sepanjang sejarah Indonesia untuk pendidikan. Nah, ini kan menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mencetak SDM unggul ya. Nah, tapi kalau kita bicara investasi, yang penting itu bukan sekedar besar atau kecil jumlahnya, tapi value for money. Dengan uang yang dikeluarkan sekian, itu dampaknya apakah sekian atau lebih besar atau hanya sekian. Nah, itu jadi bukan berapa besarnya saja. Nah, jadi eh, sejauh ini kalau kita melihat evaluasi kinerja pemerintah itu kan masih activity based ya. Jadi Mm-mm. kalau barang sudah dibeli, smart TV sudah disalurkan, berarti anggaran sudah dihabiskan, itu artinya centang, yaitu sudah berhasil. Padahal kan kita harus lihat nanti dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Nah, ini yang perlu kita kritisi apakah sudah tepat sasaran. Dan kalau kita melihat akar masalahnya, masalah pemerintah terbesar, tantangan terbesar di daerah terpencil itu adalah sulitnya mendapatkan guru berkualitas ya. Nah, ini yang dikatakan ini yang dikatakan akan digantikan oleh layar. Iya. Kalau kita bicara pendidikan dasar dan menengah, itu fokus utamanya adalah pendidikan karakter. Mohon maaf. Jadi Oke. karakter itu tidak bisa digantikan dengan layar. Jadi harus lewat panutan, harus lewat gurunya langsung. Jadi boleh dibilang karena kegagalan pemerintah untuk memeratakan guru di Indonesia, ini solusinya adalah layar. Ini yang menurut saya mungkin kurang tepat sasaran. Kebijakan itu harus berbasis data, kebutuhan, permasalahan, dan permasalahan Indonesia di tiap daerah itu beda-beda. Ibarat membangun rumah, Hmm. kalau menyediakan layar smart TV itu ibarat bangunannya sudah jadi, tinggal ngisi interior. Karena alat itu adalah sekunder, penunjang dari pembelajaran. Tapi bangunan utamanya harus sudah jadi dulu nih. Nah, dan itu adalah di guru menurut saya sebetulnya. Investasi terbesar kita tuh harusnya di guru, kualitas guru. Oke, jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya penyediaan Smart TV di nantinya di setiap sekolah ini belum bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh pendidikan. Tapi kalau misalnya tetap akan dilanjutkan ini programnya, bagaimana kalau bagaimana Mbak Ina melihat penyediaan Smart TV di tiap kelas di suatu sekolah ini bisa menjawab ketertinggalan pendidikan di Indonesia begitu? Nah, itu tadi sebetulnya untuk Mhm. mereka sekolah-sekolah yang memang sudah siap, kebutuhan primer sudah terpenuhi, itu tentunya berguna. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Smart TV itu tidak ada gunanya. Terbukti di sekolah-sekolah SPK, bahkan sekolah nasional yang kualitasnya memang sudah bagus, bahkan saya datang langsung ke lapangan, saya saksikan sendiri di setiap kelasnya sudah ada, bahkan dengan merek yang mungkin lebih mahal, yang satu layarnya mungkin sekitar 45 juta. Sudah ada, tapi fakta di lapangan itu kan tetap dikirimin karena ini ya proyek nasional gitu Mhm. supaya adil dan rata tiap sekolah harus dikirimin masing-masing satu dulu. Menurut saya ini implementasinya kurang tepat sasaran akhirnya. Sebaliknya untuk mereka yang di daerah terpencil yang
Katanya akar masalahnya di sini, makanya disediakan layar. Di daerah terpencil bangunannya belum jadi, atap masih bocor, dikirimin layar, listrik juga belum ada, internet juga belum ada, akhirnya mangkrak. Jadi sekali lagi kalau bicara kebijakan, kita nggak bisa one size fits all. Bahwa satu program, satu kebijakan itu harus diselenggarakan merata se-Indonesia. Tentunya harus bertahap, bertahap sesuai dengan yang benar-benar sudah siap. Oke, yang menjadi tantangan juga adalah masalah internet gitu tadi ya. Menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Ina soal fasilitasnya saja mungkin belum bisa mumpuni untuk bisa menampung fasilitas yang besar smart TV ini begitu. Nah, tapi kalau memang nanti pada akhirnya akan diberlakukan, ratusan ribu akan dikirimkan ke sekolah-sekolah dan memang pada akhirnya akan diterima oleh sekolah-sekolah tersebut. Lalu bagaimana? Apa yang mungkin akan dikerjakan oleh sekolah-sekolah ini ketika sudah mendapatkan fasilitas seperti itu? Berarti harus tetap diterapkan apa mekanismenya yang terbaik yang menurut Mbak Ina, yang harus dilakukan? Sebetulnya kalaupun harus dibagikan karena mungkin sudah terlanjur dibeli, Iya. sekali lagi harus tepat sasaran, harus didata Mhm. dulu. Sementara ini baru sebentar aja kan kita temukan banyak implementasi di lapangan yang tidak sesuai. Artinya itu tidak dilakukan pemetaan data dulu, sekolah mana yang butuh. Jadi adil itu tidak berarti setiap sekolah satu. Mungkin sekolah yang siap bahkan itu bisa dikasih lebih. Sementara sekolah yang memang infrastruktur aja belum menunjang, sebetulnya tidak perlu dikirimin itu dulu. Jadi jangan sampai karena tadi kegagalan kita menyediakan infrastruktur di sekolah-sekolah di daerah itu, tapi solusinya hanya satu, yaitu smart TV. Padahal ini yang harus ditangani dulu. Kalau sekolah-sekolah yang sudah mampu, apalagi mereka ada anggaran sendiri, untuk apa? Dikasih lagi, karena urgensi kita. Pertanyaannya sih di urgensi sih. Dan yang Mhm. kedua, kalau memang dijalankan, yang paling utama itu adalah transparansi. Transparansi dalam implementasinya, Implementasi. pengawasannya, ini penting sekali. Tapi memang dari akarnya awalnya saja kan sudah sebetulnya sangat disayangkan ya, bahwa ini proyek pengadaan, penunjukan langsung juga, waktunya juga singkat, hanya dalam penunjukan hanya dalam sekian eh, minggu Bulan saja. ya hitungannya ya, nggak sampai bulan, itu sudah langsung ditentukan merek ini dan sudah langsung dipesan dibeli. Eh, Instead of apa harusnya kan pendataannya dulu yang jelas, baru pesannya berapa. Bukan pesan dulu, baru didata. Kan Mhm harusnya mhm. didata dulu, baru pesan. Nah, ini yang dari awal kebijakan ini aja sudah menurut saya kurang sepakat ya. Iya, tapi kalau kita melihat dari lapangan ya Mbak, saya percaya pasti Mbak Ina juga sudah melihat banyak sekolah-sekolah di luar sana punya keterbatasan, ada tantangannya masing-masing di setiap daerah. Menarik kalau kita mengulik kembali sebenarnya dalam konteks besarnya di Indonesia, pendidikan yang harusnya didapatkan oleh seluruh siswa dan mungkin banyak yang belum bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Apa yang menjadi urgensi pemerintah saat ini untuk bisa memperbaiki semua sistem begitu Mbak ya? Selain tadi ada sumber daya manusianya yang harus dikedepankan, pemerataan guru, fasilitas, yang paling krusial yang mungkin memang harus dilakukan sekarang apa ya Mbak? Sebetulnya kembali ke guru, jadi kesannya kayak itu Mhm. sederhana, tapi belum dilakukan dari Mhm. hulu ke hilir. Hulu itu mulai dari perekrutan, institusi yang menawarkan jurusan pendidikan itu sendiri itu tidak ada kebijakan-kebijakan pembenahan. Memang mengubah orang-orang lama itu sulit ya. Mhm. Jadi kalau Mhm. saran saya, yang lama sulit untuk diubah. Ya pemerintah dengan anggaran yang ada triliunan bangun institusi pendidikan yang baru. Semacam zaman dulu itu IKIP ya, yang khusus Iya, untuk iya. mencetak guru Betul. berkualitas dimulai dari syarat masuk jurusan pendidikan dulu diketatin. Karena institusi yang ada kalau tidak mau berbenah, tidak mau mengubah sistem rekrutmennya karena ingin mahasiswa sebanyak-banyaknya dengan syarat masuk mudah, ya oke kalau tidak mau berbenah, pemerintah dirikan baru. IKIP-IKIP baru yang memang berkualitas, yang memang syarat masuknya tidak hanya yang terbaik secara akademis, tapi juga melalui wawancara dan tes psikologis. Karena pendidik itu bukan sekedar transfer ilmu tadi. Merekanya sendiri harus terbukti tidak ada masalah psikologis, tidak melakukan kekerasan seksual di sekolah yang sudah banyak Mhm. terjadi, ya tidak bermental koruptif. Itu harus ketat sekali, harus lebih sulit daripada masuk kedokteran.
Mhm. Berarti bisa dibilang saat ini Indonesia juga sebenarnya darurat guru ya, karena kita juga belum punya kualitas, bukan bukan secara kualitas, maksudnya kuantitas gurunya juga mungkin terbatas, ditambah dengan, kualitasnya harus lebih mumpuni lagi dibandingkan sebelumnya. Tapi Oh, kalau misalkan tadi tidak, dengan Mbak Gracia. mhm, Kuantitas itu kalau kita lihat sarjana yang sarjana kita yang aktif lagi kuliah sekarang iya itu jumlahnya 9,9 juta. Dari tahun ke tahun saya amati, sudah 12 tahun saya amati data di iya Dikti. Persentase yang mengambil jurusan pendidikan itu selalu terbesar dibandingkan bahkan jurusan ekonomi. Lebih besar. iya, Secara kuantitas yang tertarik ke jurusan pendidikan, jadi itu saya nggak setuju. Influencer yang mengatakan siapa yang mau jadi guru? Oh, kita lihat mhm, data, 20% dari mahasiswa aktif itu mengambil jurusan pendidikan. Jadi secara kuantitas justru banyak, tapi tidak tersaring. Tidak tersaring tadi, jadi awalnya dari hulu. Institusi pendidikannya dulu yang harus dibenahi, termasuk syarat masuk jurusan pendidikannya dulu. Itu udah tersaring harusnya. mhm, Kemudian yang ada sekarang itu pelatihan. Masalahnya pelatihan ini juga syarat korupsi, tidak berdasarkan meritokrasi, pemateri. Coba dengarkan ke lapangan deh. Guru-guru selalu mengatakan, ah pelatihannya gitu-gitu aja, itu aja. materinya begitu terus. Nah, kenapa nggak dievaluasi ulang? Nah, jadi dari mulai perekrutannya sampai ke pelatihan dan juga remunerasinya, insentif yang diberikan harus berbeda di daerah yang terpencil dengan yang di kota besar. Mhm, oke. Berarti bisa dibilang juga, salah satu key point selain tadi ada proses filtering, ada, pelatihan, gaji juga sangat berpengaruh di sini ya, Mbak? Sangat. Penghasilan Kan memang demand and supply. iya, Kenapa gaji guru nggak ngangkat-ngangkat? Karena tadi segitu banyaknya yang ngambil jurusan pendidikan. Jadi pilihan lulusannya kan banyak nih. mhm, Sedangkan kalau iya, pilihannya banyak, tidak daya tawar gajinya akhirnya otomatis rendah. Kalau satu nggak mau, mhm, ini yang lain masih banyak begitu. Nah, makanya harus diketatin di tahapan penerimaan jurusan pendidikan itu supaya lulusannya jumlahnya sedikit. Otomatis demand and supply. Karena mhm, sedikit, kita akhirnya mau nggak mau. Tapi dari pemerintah itu memang juga harus menaikkan bar atau apa memang benchmark ya untuk gaji iya, guru tidak bisa terlalu rendah. Yang kedua, guru honorer. Saya tidak setuju ada guru honorer. Menurut saya hapuskan guru honorer. Di luar negeri nggak ada guru honorer. Semua harus guru tetap. Ada guru pengganti kalau guru tetapnya sampai sakit atau kenapa-kenapa. Tapi guru honorer ini tidak fair gitu. Bahwa status mereka digantung terus. Jadi harusnya mmm, guru tetap, hapuskan guru honorer. Semua harusnya guru tetap, tapi benar-benar terpilih yang berkualitas. Dan oke, gajinya ditawarin tinggi. mhm, oke. Kita kembali lagi ke bagian laptop tadi, Mbak, mungkin menarik juga kalau kita melihat dengan adanya pengadaan maaf bukan laptop tapi smart TV, smartboard yang akan diberikan oleh pemerintah. Apabila misalkan ini diberikan ke sekolah-sekolah, jadi ada distribusi guru yang lebih meluas, wilayah A bisa membantu wilayah-wilayah yang lebih kurang mampu begitu, lokasi-lokasi terpencil. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu alternatif dengan penggunaan smartboard itu? Iya, tadi apakah ini mau dijalankan selamanya? Jadi apakah pemerintah artinya mau mengganti guru yang harusnya hadir di daerah Iya, dengan guru dari layar di Jakarta? entah. Berarti kan eh, tidak ada lama-lama ya pemerintah sendiri yang akan mengganti guru dengan layar. Padahal menurut saya layar itu hanya alat penunjang. Katakanlah di daerah. Katakanlah kalau dikatakan masalahnya anak-anak sekarang tidak bisa calistung, tidak bisa berhitung. Justru kalau di daerah ada guru, bagaimana membuat anak-anak itu semangat belajar dan mau belajar berhitung, itu gunakan materi yang seadanya di daerah masing-masing. Kalau untuk anak nelayan misalnya, kita bisa ajak mereka ke pantai gitu ya untuk mengumpulkan kerang mungkin sambil di situ belajar berhitung. Manfaatkan sesuai daerahnya masing-masing. Gunakan local content. Menurut saya itu lebih efektif. Sekali lagi fokusnya ada di gurunya. Zaman kita dulu kita juga bisa calistung tanpa layar. Mhm, mhm, mhm. Jadi Oke, memang harus dibenahi di sananya.
Oke, berarti bisa dikatakan sebenarnya ini juga masalahnya kompleks ya, Mbak Ina. Bukan hanya semata-mata memberikan fasilitas agar semua murid di seluruh Indonesia bisa mendapatkan fasilitas guru dari ibu kota ke daerah, tapi dari awal juga root cause masalahnya juga sudah lebih besar daripada itu, begitu ya Mbak Ina ya. Jadi sebenarnya pemberian fasilitas ini mungkin kalau dilihat sebenarnya tidak salah juga apabila sudah sistemnya sudah benar, begitu ya Mbak Ina. Betul, Apakah betul. Belum lagi tingkatannya, Mbak Gracia. Untuk Mhm, anak-anak TK juga dibagiin. Ya, jadi kalau di kota besar pun orang tua mengeluhkan ingin mengurangi paparan terhadap layar. Ini di sekolah ya. di TK malah dikasih layar lagi. Jadi tidak tepat sasaran menurut saya baik di kota maupun di daerah. Dan kalaupun hanya tadi karena kekurangan guru, jadi diajarkan guru yang bagus dari kota besar, misalnya dari Jakarta. Ini harusnya temporary atau sementara. Tapi tadi di daerah terpencil kebutuhan infrastruktur utamanya aja belum ada bagaimana? Jadi dampaknya ke siapa gitu? Iya, baik. Mbak Ina, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada teman-teman Liputan 6. Jadi untuk mengawinkan dua hal ini, lokal dan juga dari segi nasional tadi ada fasilitas, ada juga sebaiknya harus diperkuat dari daerahnya begitu. Guru-guru di daerah. Apa yang bisa disampaikan di sini, Mbak? Bagaimana cara menggabungkan dua hal yang mungkin sedikit berbeda nih pandangannya? Sebetulnya ya, jadi kesimpulannya kita itu tentunya mendukung ya inovasi dan penggunaan teknologi di sekolah. Jadi bukan itu salah ya, tapi harus berbasis data kebutuhan, bukan one size fits all. Indonesia itu beragam, perlu diingatkan berkali-kali. Indonesia itu tidak sama. Ada daerah yang butuh perbaikan ruang kelas. Bayangkan dana triliunan tadi untuk mengatasi Mhm. apa, bocor toilet yang masih kurang begitu ya, akses menuju sekolah anak-anak di daerah terpencil masih harus menyeberangi sungai begitu kan. Nah, ada yang butuh guru tambahan, ada yang butuh akses listrik dan internet. Tidak semua bisa disamakan hanya dengan satu kebijakan nasional. Nah, jadi kalau kita benar-benar mau mencetak SDM unggul ya, yang perlu dibenahi itu akar masalahnya dulu, yaitu pemerataan guru, kemudian transparansi data dulu deh. Mendingan pemerintah ambil waktu untuk benar-benar membenahi data kebutuhan karena banyak daerah itu ogah untuk benar-benar transparan data karena mungkin ada satu dan lain hal kekhawatiran rapor pendidikan juga selalu diusahakan untuk kelihatan bagus. Padahal dengan data yang transparan baru kita benar-benar bisa melihat akar masalah di masing-masing daerah Daerah. sehingga masing-masing daerah bisa mengajukan solusi dan meminta anggaran. Dengan demikian bukan top down tapi bottom up dari masalah di lapangan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Inah, menarik sekali tadi. Tidak ada yang one size fits all policy, satu kebijakan tidak bisa diterapkan ke semua hal, khususnya untuk soal pendidikan ini ya Mbak ya. Dan benar-benar harus membenahi data kebutuhan dan harus dilihat dari bottom ke up, bukan dari up ke bottom gitu ya Mbak ya. Itu yang mungkin Betul. bisa saya sampaikan terkait dengan isu ini teman-teman. Tentu saja kita masih terus mengawal dan mengawasi seperti apa nantinya program ini dijalankan oleh pemerintah yang menarik untuk dilihat lagi nantinya siapa yang akan mengelola, bagaimana pengawasannya. Terima kasih Mbak Ina Lim, pengamat pendidikan sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Jangan lupa saksikan topik-topik lainnya bersama saya Gracia Ben. Sampai jumpa.